datang di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Di postingan sebelumnya, aku sudah pernah bahas soal penundaan pemeriksaan kehamilan karena lagi ada pandemi corona. Kali ini kita akan bahas apa aja yang bisa kita lakukan di rumah untuk ikut memantau kehamilan kita ini sebenarnya bermasalah nggak ya? Sebelumnya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi plus simak video sampai habis, jangan di skip, nanti kalian ketinggalan informasi. Tanya deh pertanyaan yang sebenarnya jawabannya ada di video ini. Sebenarnya kalian itu nggak usah terlalu worry, karena WHO sendiri itu sebenarnya merekomendasikan pemeriksaan kehamilan itu minimal cuman 4 kali, yaitu 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Kalau di Indonesia itu sebutannya itu K1, K2, K3, K4, dan biasanya itu dipantau oleh puskesmas. Jadi sebenarnya seorang ibu ini cakupan pemeriksaannya itu dia sampai K4 atau enggak gitu. Nah, karena minimal 4 kali, jadi sebenarnya itu kalian itu enggak perlu setiap bulan USG, enggak perlu setiap bulan periksa kehamilan, kecuali kalau misalnya kehamilan kalian itu ada masalah atau ada penyulit, misalnya ada ancaman keguguran, atau pernah perdarahan, atau kalian punya darah tinggi, atau pokoknya intinya kalau kehamilannya bermasalah ya. Kalau kehamilan kalian memang bermasalah atau ada penyulit, nah itu kalian boleh rajin-rajin periksa kehamilan. Jadi sebenarnya bukan suatu hal baru atau bukan masalah yang besar banget kalau misalnya kalian itu harus menunda atau sebaiknya menunda pemeriksaan kehamilan di era sekarang. Tapi apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk memastikan janin dan kehamilan kita ini dalam kondisi baik-baik saja? Nah, aku berpedoman pada buku ini, buku kesehatan ibu dan anak. Kalian sebenarnya bisa peroleh ini di puskesmas, tapi kalau misalnya kalian nggak punya buku ini sebenarnya ya nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya punya. Cuman aku paham kalau misalnya kalian terbiasa periksa di dokter, itu kadang cuma dikasih buku kecil yang isinya OSG dan ringkasan pemeriksaan. Nah, tapi biasanya walaupun dokter cuma kasih buku kecil cilik gitu ya, tapi sebenarnya biasanya hal-hal yang diperiksa itu sama gitu, karena basic pemeriksaannya itu sama aja gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi di buku ini jangan salah fokus sama tulisannya. Ini memang tulisannya sama semua karena ini tulisanku sendiri. Jadi biasanya yang diperiksa itu adalah ada keluhan, terus tensinya gimana, terus ini umur kehamilannya itu berapa, berat badanmu sekarang berapa, presentasi janinnya gimana, denyut jantung janinnya gimana. Jadi sebenarnya yang diperiksa itu ya basic-basic seperti ini. Terus ada kakinya bengkak atau enggak, pemeriksaan laboratoriumnya gimana, hari ini dapat terapi obat apa, terus besok harus gimana. Ini sebenarnya basicnya itu seperti ini aja. Nah, tapi kan kita mungkin nggak bisa ya kalau misalnya periksa laboratorium di rumah, atau misalnya mendengarkan denyut jantung janin lek rak duwe alatnya ya tentu aja nggak bisa. Nah, hal-hal apa yang bisa kita lakukan di rumah? Tentu saja kita bisa menghitung usia kehamilan kita sendiri. Jadi yang pertama adalah hitung usia kehamilan kalian, supaya kalian itu tahu, oh sekarang hamilku udah 28 minggu nih, atau oh ini udah 37 minggu, berarti udah siap kapan-kapan akan lahir. Biasanya kalau misalnya kalian pusing harus ngitung manual, sekarang harus minggu berapa gitu. Tapi dulu waktu aku kuliah memang aku harus ngitung manual sih, jadi harus dari HPA sekian, umur kehamilan berapa itu harus manual. Sekarang kalian bisa ngitung pakai aplikasi, banyak sekali aplikasi untuk melihat dan menghitung umur kehamilan. Kalau misalnya kalian bingung, wes tambah no aja minggu dan hari dari kapan terakhir kalian periksa. Misalnya periksa terakhir 28 Februari, wah udah lama banget ya. Nah, kalian tinggal nambahkan dari 28 Februari sampai hari ini itu kira-kira sudah berapa minggu, berapa hari gitu ya. Jadi yang pertama adalah hitung umur kehamilan kalian. Kenapa ngitung umur kehamilan penting? Supaya kalian selanjutnya itu bisa tahu, oh jadi sesuai nggak ya perkembangan saat ini dengan umur kehamilan. Yang kedua adalah kalian mengukur berat badan gitu. Kalau misalnya di rumah punya timbangan, kalian bisa menimbang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jangan setiap hari karena nanti hasilnya akan rancu. Kalau misalnya di rumah nggak punya timbangan, gimana Bu? Apa ya aku harus pakai timbangan gandul yang ada di posyandu gitu? Nggak sih, kalian bisa menghitung lingkar tubuh pakai meteran penjahit, bisa. Kalau misalnya kalian punya meteran yang kayak gini nih, aku punya warnanya kuning.
biasanya buat ngukur lingkar tubuh juga. Kalau misalnya kalian nggak punya ini gimana? Bisa juga melihat pakai cermin meter, maksudnya berkaca gitu loh. Ada nggak sih perubahan dalam tubuh gitu yang nampak mencolok gitu. Tapi tentu saja si cermin meter ini tidak akan seakurat kalau misalnya kalian nimbang atau mengukur lingkar-lingkar tubuh gitu ya. Jadi yang kedua adalah timbang berat badan. Terus gimana kenaikan berat badanku itu normal gak? Kalian bisa cek video aku soal kenaikan berat badan ketika hamil. Linknya aku taruh di atas ini ya. Pemeriksaan yang ketiga adalah tensi. Sebenarnya sekarang udah ada tensi digital ya, yang gampang banget dipakai, tinggal di kreketin apa sih, dipasang di tangan gitu, terus dipencet aja gitu, nanti dia akan mempas sendiri, akan mengempes sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, ya perhatikan aja tanda-tanda yang ada di dalam tubuh, walaupun mungkin keakuratannya kurang, terutama buat ibu-ibu yang punya riwayat darah tinggi sebelum ini gitu. Kalian harus lebih aware sama diri sendiri. Kalau misalnya ada riwayat darah tinggi terus sekarang merasa pusing, mata berkunang-kunang, badannya bengkak-bengkak gitu, nah itu yang harus kalian waspadai gitu. Jadi jangan-jangan mungkin tensinya tinggi gitu. Juga teman-teman yang ada riwayat tensi yang rendah gitu. Jadi kan kita bisa memperhatikan ya dari pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Kalau misalnya kehamilan sebelumnya itu tensimu rendah gitu, dan sekarang tiba-tiba kalian keling-keling pengen pingsan, nah itu mungkin ada sesuatu yang terjadi. Jadi bisa kalian periksa, karena salah satu tanda bahaya yang harus memeriksakan diri adalah kalau misalnya pusing banget gitu ya. Ngitung umur kehamilan sudah, timbang berat badan sudah, tensi kalau misalnya punya tensi sudah. Nah selanjutnya adalah mengukur besar perut. Nah adalah biasanya ngukurin ibu bidannya ya, pak dokternya ya. Terus gimana nih sekarang saya ini kira-kira janinnya berkembangnya sesuai dengan umur kehamilan atau enggak gitu. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk mengukur sendiri, yaitu pertama kalian rebahan. Terus ukurlah perut itu dari bagian bagian fundus itu bagian yang keras gitu loh, sampai ke simpisis atau di atas rambut kemaluan gitu. Walaupun mungkin tidak begitu valid ya, paling selisih 1-2 cm sih kalau mengukur sendiri. Atau kalian bisa menatap di cermin atau mengira-ngira bagian dan memegang bagian fundus itu kira-kira jaraknya berapa ya gitu. Jadi sebenarnya pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri atau gampangnya besarnya uterus itu bisa diukur pakai tiriring meteran atau bisa pakai jari gitu ya. Jadi rumusnya adalah kalau misalnya kayak nih 12 minggu itu dia besar uterusnya harusnya 3 jari di atas simpisis. Simpisis itu tulang kemaluan. Terus misalnya 16 minggu itu dia pertengahan antara pusat dengan simpisis, jadi di tengah-tengah gitu. Kalau 20 minggu dia 3 jari di bawah pusat. Kalau umur kehamilannya 24 minggu berarti dia besar fundusnya atau bagian yang keras kalau dipegang itu sepusat atau seudel. Nah nanti kalau misalnya 28 minggu itu 3 jari di atas udel, itu normalnya ya. Jadi sekitaran segitu. Kalian bisa ngukur pakai tangan sambil bercermin gitu. Oh ini kehamilanku 24 minggu nih. Oh bener ya, perutku ternyata sudah sepusat gitu. Nah, yang kalian bisa melakukannya sambil bercermin ya. Itu salah satu cara untuk mengukur TFU di rumah. Selanjutnya agak-agak susah nih gitu. Jadi gimana mengetahui presentasi janin, karena memang kalau presentasi janin apakah yang bawah itu sudah kepala dan apakah kepalanya sudah masuk panggul, itu sebenarnya bisanya ya memang harus diperiksa atau melalui USG. Tapi kalian bisa sih sedikit-sedikit lebih peka gitu. Jadi kalau misalnya kehamilan kalian itu lintang, bayinya melintang, itu biasanya bagian bawah perut dan bagian atas perut itu kosong. Jadi kalau ditekan-tekan itu empuk gitu. Kalau misalnya kehamilan kalian sungsang, itu biasanya di bawah payudara nih, di sekitar sini itu ada sesuatu yang bulat-bulat keras, jadi dia kadang mendesak gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang kehamilannya sungsang itu memang cenderung lebih mudah sesak nafas karena yang desek-desek kepala gitu. Nah kalau misalnya yang bagian bawah itu adalah kepala, itu biasanya gerakannya ada di kanan atau di kiri, dan kadang ada mudah pipis, nyari perut bagian bawah gitu. Walaupun memang yang namanya kira-kira itu tetap tidak bisa sepasti kalau misalnya USG ya, cuman ya setidaknya kita bisa agak-agak menebak-nebak gitu lah daripada enggak sama sekali. Selanjutnya kalau tadi udah
kira-kira ini posisinya gimana ya. Walaupun aku ulangi sekali lagi, itu tidak bisa 100% akurat Bu. Yang paling akurat tentu saja USG. Tapi mengingat kondisi yang sekarang, nanti sebaiknya kalian USG kalau misalnya umur kehamilannya sudah 35-36 minggu gitu ya, ya jelang 37 lah gitu, itu barulah kalian mungkin perlu USG gitu. Tapi kalau misalnya masih 27 minggu, 24 minggu gitu, dalam kondisi sekarang ya, kalau nggak dalam kondisi pandemi sih sekarang mau duit-duitmu sendiri ya. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini tuh bukan sesuatu yang urgent, kecuali kalian merasakan tanda-tanda bahaya. Nah itu baru kalian harus wajib periksa. Nah selanjutnya adalah menghitung denyut jantung janin. Ini kayaknya mustahil kalau kalian akan melakukannya di rumah, apalagi kalau kalian nggak punya alatnya, si Doppler yang untuk mengukur itu. Tapi kalian bisa memperhatikan kesejahteraan janin itu salah satunya dengan mengukur atau memantau gerakan janin. Cuma ini hanya valid untuk kehamilan di trimester 3 atau di atas 28 minggu gitu. Karena gerakan janin sendiri itu biasanya baru terasa di usia 16 sampai 23 minggu. Itu biasanya gerakan pertama kali. Dan itu rasanya cuman dundul gitu. Enggak yang heboh gitu ya. Karena mengingat air ketubannya banyak, bayinya kecil gitu. Jadi memang pergerakannya itu belum begitu terasa. Nah di 23 sampai 28 itu terasa, tapi juga ibunya tuh harus bener-bener peka banget gitu loh, baru bisa bener-bener kerasa gitu. Nah sebenarnya yang paling terasa dan memang paling penting untuk dipantau itu ketika kalian trimester 3 gitu. Gimana cara mantaunya? Yang pertama adalah kalian memilih waktu pagi hari dan malam hari gitu. Pilihlah waktu ketika bayi kalian itu bangun. Gimana caranya tahu bayinya bangun? Apa yo harus dikeker gitu? Enggak. Jadi mulai menghitung adalah ketika bayi bergerak. Jangan ngitung dulu kalau dia tuh belum bergerak gitu. Mungkin dia tidur gitu. Nah biasanya bayi-bayi itu dia akan aktif itu justru di malam hari ketika kita relax gitu. Karena ketika siang kadang kita bawa jalan sini tuh dia kayak dibuai gitu loh Bu Ibu. Jadinya memang kebanyakan bayi itu aktifnya di saat malam hari. Nah kalian hitung di pagi dan di malam hari. Siapkan kertas atau jurnal sebagai catatan ya. Nah, caranya adalah ketika si bayi menendang, dueng, gitu misalnya di malam hari nih jam 7 malam. Nah, kalian hitung dari tendangan pertama itu sampai tendangan atau gerakan yang ke-10, itu dia butuh waktu berapa lama sih, gitu. Cukup sampai 10 aja, ini cara yang paling mudah ya. Nah, kalau misalnya dia udah nih, kalian tiduran, dirasa-rasakan, oh dari tendangan pertama tadi sampai tendangan ke-10 ternyata butuh waktu 30 menit. Ya udah, kalian catat tuh. Gerakan 1 sampai 10 butuh waktu 30 menit. Besoknya kalian ukur lagi yang sama. Besoknya lagi diukur lagi yang sama. Jadi gerakan 1 sampai 10 itu dia butuh waktu berapa menit. Nah, kalau misalnya ternyata butuh waktu di atas 1 jam, itu silahkan kalian ngemil yang enak-enak, yang manis-manis, dipakai bergerak, minum hangat, minum dingin, dikit-dikit perutnya gitu ya. Terus diukur lagi gitu. Kalau misalnya 10 gerakan itu butuh waktu lebih dari 2 jam, kalian periksa. Jadi normalnya 10 gerakan ketika bayi bangun. Tak ulangi ya, ketika bayi bangun itu butuh waktu kurang dari 2 jam. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 jam itu bayi muda bergerak ya oke. Kalau misalnya butuh waktu lebih dari 2 jam, kalian harus periksa. Itu berarti gerakannya berkurang. Itulah sebabnya kenapa kalian harus pantau setiap hari, kalau bisa di waktu yang sama. Ketika bayinya bangun, itu supaya kalian tahu gitu loh, bisa membandingkan. Oh hari Senin cuma butuh waktu 30 menit nih. Oh hari Selasa karena aku habis makan es krim ternyata cuma 15 menit. Dia udah heboh banget, seneng banget. Oh kok hari Rabu dia butuh waktu 45 menit ya. Nah kayak gitu ya. Jadi sediakan waktu pagi atau malam, diukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 10 gerakan. Diukur ketika bayinya bangun. Nek tidur percuma, nanti yang ada kalian malah cemas. Jadi mulai yang hitung ketika bayinya bergerak ya. Kemudian kalau misalnya gerakannya kurang dari 10 dalam waktu 2 jam, kalian harus periksa. Selanjutnya adalah soal pemeriksaan laborat. Ini sama sekali kita nggak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri ya. Tapi setidaknya kalau ibu hamil itu biasanya yang paling penting diperiksa adalah kadar hemoglobin, anemia atau enggak. Jadi kalian bisa memperhatikan tanda-tanda anemia pada diri. Pernah lihat iklan tablet tambah darah?
Nah, itu adalah tanda-tanda anemia tuh, lemah, letih, lesu. Jadi kalau kalian merasa lemah, letih, lesu, pusing, ngantuan, nah itu bisa jadi kalian anemia. Terus kalian lihat pergelangan tangan, kalau warnanya pucat banget ya, kuning gitu, putih banget pucat, nah itu berarti kalian bisa anemia. Terus kalian juga bisa melihat ini, apa namanya? Kuku. Warnanya apa? Apakah pink? Ataukah pucat, putih gitu. Nih. Nah, makanya kalau ibu hamil itu ditunda dulu kutekannya guys, supaya kalian itu bisa tahu kalian tuh anemia atau enggak. Terus kalian juga bisa melihat sklera atau bawah mata. Bawah mata itu nih ya. Kalau misalnya warnanya pucat dan nggak ada merah-merahnya sama sekali, itu berarti kalian mungkin anemia ya. Terus kalau misalnya pandangannya berkunang-kunang, pusing banget, mungkin kalian anemia. Nah, itu kalian harus periksa. Soal suplemen, nah suplemen itu sebenarnya basicnya sama ya. Trimester 1 itu biasanya dikasihnya asam folat, terus untuk pengurang mual gitu, terus tambah darah. Nanti trimester 2 dan 3 sama dapatnya kalsium dan zat besi. Kecuali kalau misalnya kalian ada masalah dalam kehamilannya, misalnya nih pernah ada ancaman keguguran, jadi harus dapat penguat kandungan seperti itu. Makanya konsultasikan dengan bidan atau dokternya. Gimana nih soal suplemen saya? Apakah saya harus melanjutkan suplemen saya minggu lalu, bulan lalu, ataukah saya harus ganti gitu ya? Jadi karena aku nggak tahu gitu sebelumnya tuh kalian ada keluhan atau nggak, jadi aku sebenarnya nggak bisa juga kasih advice kalian harus minum ini gitu. Jadi itu tergantung sama kondisi kalian sebelum periksa. Oke. Dan tetap pantau tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Misalnya keluar perdarahan, keluar ketuban, pusing, terus kejang, kalian misalnya muntah-muntah yang sangat berlebihan, gerakan janinnya berkurang. Nah, itu kalian harus langsung periksa gitu. Jadi walaupun di rumah dan menunda pemeriksaan kehamilan, bukan berarti kalian itu harus mengabaikan kehamilan kalian leh-leh luweh ya. Tapi tetap harus take care sama diri sendiri, lebih sering jaga kebersihan. Nah, ya satu lagi, banyak yang tanya, ibu hamil itu aman gak sih pakai hand sanitizer? Nah, sekarang pertanyaanku, kalian itu di luar rumah apa di rumah aja? Kalau misalnya kalian di rumah aja, yowes lah, cuci tangan aja pakai air mengalir dan sabun, itu lebih bersih, lebih sehat buat tangannya. Sabunnya apakah harus sabun antiseptik? Enggak, sabun biasa aja nggak apa-apa, bisa. Ya, kalau hand sanitizer dipakai aja ketika kalian bepergian dan tidak menemukan sabun dan air mengalir. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bisa memberikan pencerahan dan menenangkan hati. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, persalinan yang lancar. Semoga pandemi corona ini segera berlalu. Tetap stay di rumah aja, jauhi kerumunan, nggak usah kemana-mana dulu. Sehat selalu. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman, saudara, tetangga kalian itu juga tahu. Follow aku di Instagram @bidankriwil dan sampai jumpa di video selanjutnya.